Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Pipi dan teman-teman semua. Saya Safitri Nurasana. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Peningkatan Kasus Pencurian Motor sebagai Tindak Kriminalitas Jalanan di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi juga terus berupaya untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah dampak non-medis. Dilansir dari cnnindonesia.com, pada masa awal pandemi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona di Jakarta. Kebijakan PSBB ini hampir menghentikan seluruh aktivitas masyarakat secara langsung dan berdampak besar pada bidang ekonomi. Dilansir dari megapolitankompas.com, terhambatnya aktivitas perekonomian membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan angka kerugian yang disebabkan oleh menurunnya pemasukan. Akibatnya, hampir 500.000 pekerja di DKI Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga semakin banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Berbagai cara kemudian dilakukan untuk mencari pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit, termasuk dengan melakukan tindak kriminalitas. Kasus-kasus kejahatan berupa pencurian di ibu kota marak terjadi pada masa PSBB dan transisi. Dilansir dari newsdetik.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan bahwa kasus kejahatan meningkat sekitar 10% selama pandemi di daerah Jakarta dan sekitarnya. Rumusan masalah. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada masa PSBB dan transisi saat awal pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus pencurian sepeda motor? Dalam mengkaji permasalahan ini, saya menggunakan rational choice perspective yang dikembangkan oleh Ronald Clark dan Derek B. Cornish, yang didasari oleh dua pendekatan teoritis. Yang pertama, rational choice perspective ini memiliki pemikiran bahwa seseorang dapat mengambil suatu keputusan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan kerugian yang sedikit. Selanjutnya adalah tradisi teori pilihan yang ekonomis, yang mengungkapkan bahwa seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan mereka akan memilih apa yang mereka percaya dan benar-benar mereka butuhkan. Teori ini juga menerangkan bahwa seseorang dapat membuat keputusan dengan suatu tujuan tertentu dalam pemikirannya dan membuat beberapa solusi yang diikuti dengan kehendak bebas setiap individu. Ini mengartikan bahwa pelaku kriminal melihat keuntungan ketika mereka melakukan suatu tindak kejahatan. Jadi, tindak kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan merupakan sebuah pilihan. Penerapan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berupa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diikuti dengan masa transisi dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta malah menyebabkan angka kriminalitas meningkat. Dilansir dari nationallocation.com, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Budi mengatakan bahwa minimnya aktivitas yang dilakukan masyarakat membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan pencurian. Selain itu, para pelaku kejahatan juga memanfaatkan aktivitas masyarakat yang mulai meningkat pada masa transisi menuju new normal yang diterapkan setelah masa PSBB. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awisetiono, menerangkan bahwa masa transisi menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan data Polri, terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi di DKI Jakarta pada pekan ke-23 tahun 2020 yang merupakan masa PSBB pertama. Kemudian, jumlah kasus meningkat menjadi 5.876 pada pekan ke-24 yang merupakan masa transisi menuju new normal. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, di Jakarta jumlahnya meningkat sebesar 98,25% dari 114 kasus menjadi 226 kasus pada pekan ke-24 yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kepala Subdit 6 Ranmor, Polda Metro Jaya, Komisaris Azhari Kurniawan, mengatakan bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima laporan adanya kehilangan motor.
khususnya pada masa PSBB. Tetapi, meskipun terjadi peningkatan angka pencurian motor di ibu kota selama masa pandemi, Polri menuturkan bahwa secara umum situasi masih dalam keadaan kondusif dan dapat dikatakan aman. Pemikiran pertama dari teori ini adalah seseorang dapat mengambil suatu keputusan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dan kerugian yang sedikit. Berdasarkan pemikiran ini, saya membuat analisis menggunakan sudut pandang bahwa pelaku pencurian sepeda motor melakukan tindakan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Adler bahwa seseorang dapat menentukan tindakannya untuk melakukan kejahatan, dan ia memiliki pemikiran bahwa keuntungan yang akan didapat jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko dan kerugian yang akan dihadapi. Kemudian, akibat sulitnya mencari pendapatan di masa pandemi, orang-orang akan melakukan apa saja untuk dapat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditinjau dari keadaannya, hal ini dapat menjadi salah satu alasan dan peluang seseorang untuk melakukan tindak pencurian motor, karena penurunan kualitas ekonomi masyarakat berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, dan masyarakat akan mencari cara yang cepat untuk mendapatkan keuntungan dengan pemikiran mereka akan mengalami kerugian yang sedikit. Pemikiran kedua dari rational choice perspektif ini adalah teori pilihan yang ekonomis yang mengungkapkan bahwa jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka mereka akan memilih apa yang mereka percayai dan yang benar-benar mereka butuhkan. Dalam hal ini, saya membuat analisis menggunakan sudut pandang bahwa para pelaku pencurian motor ini memilih untuk melakukan suatu tindakan yang mereka percayai dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keputusan untuk melakukan tindakan kriminal tidak hanya didasari oleh penilaian atas kebutuhan dan kemampuan, tetapi juga penilaian rasional terhadap keadaan. Dalam cara pandang Merton, kejahatan dapat dianggap sebagai cara beradaptasi masyarakat pada kondisi anomi yang mereka hadapi, yang menyebabkan sebagian masyarakat berada pada situasi tidak beruntung karena tidak memiliki akses untuk mencapai tujuan dengan cara yang melembaga. Pada gilirannya, situasi ini akan diadaptasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan pencurian atau suatu tindakan kriminal. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap penurunan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan angka kriminalitas jalanan meningkat, terutama saat terjadinya keterbatasan aktivitas masyarakat ketika diterapkannya masa PSBB dan transisi yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencurian sebagai peluang untuk melakukan aksinya. Dengan diketahui adanya peningkatan kasus pencurian motor selama masa pandemi, masyarakat diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dan selalu menjaga kendaraan pribadi serta barang berharga lain dengan aman untuk mencegah terjadinya pencurian. Selain itu, pihak keamanan seperti Polri diharapkan juga dapat memperketat pengawasan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kriminalitas jalanan yang marak terjadi selama pandemi COVID-19. Saya akan menjawab pertanyaan dari dua teman saya. Yang pertama, pertanyaan dari Fieri Azhar. Fieri bertanya, bagaimana cara mencegah pencurian motor? Yang pertama, menaruh atau memarkirkan motor di tempat yang aman. Jika sedang berada di tempat umum, seperti di mal, lebih baik parkir di tempat yang resmi. Yang kedua, menambah pengaman tambahan seperti gembok. Yang ketiga, jangan lupa membawa kunci motor dan barang berharga lain ketika hendak meninggalkan motor, dan pastikan motor sudah dikunci stang agar lebih aman. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Rifki Mulyanto. Rifki bertanya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas jalanan? Yang pertama, tentunya pihak keamanan seperti Polri harus memperketat pengawasannya. Selain itu, masyarakat juga harus saling bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mencegah terjadinya pencurian. Yang kedua, memberikan tindakan tegas kepada para pelaku pencurian agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga kriminalitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat berkurang. Sekian presentasi dari saya. Bila teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui IMAS UI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.